Pemirsa, periode kinerja Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Kudus periode 2019 hingga 2024 akan segera berakhir di September 2024 ini. Apa saja PR yang masih harus diselesaikan di Kabupaten Kudus ini oleh DPRD Kabupaten Kudus dan bagaimana optimalisasi yang dilakukan di sisa waktu hingga September nanti? Selengkapnya dalam liputan khusus bersama saya, Septi Wulandari. Masa bakti DPRD Kabupaten Kudus periode 2019-2024 akan segera berakhir pada bulan September mendatang. Meski demikian, upaya optimalisasi kinerja terus dilakukan. Peningkatan perekonomian yang tercermin dari peningkatan pendapatan daerah tahun 2023 hingga mencapai 101% dari target atau senilai 2,2 triliun rupiah ternyata membawa tantangan baru bagi pemerintah Kabupaten Kudus. Sejumlah permasalahan terkait infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan masyarakat terus diupayakan agar dapat terus dioptimalkan penyelesaiannya melalui perumusan kebijakan dan anggaran. Persoalan pengelolaan dan penanganan sampah yang baru-baru ini menjadi keluhan masyarakat pun turut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kudus. Peningkatan perekonomian tentunya berbanding lurus dengan tingkat konsumsi masyarakat yang berimbas juga pada peningkatan produksi sampah. Tumpukan sampah yang tidak terangkut ke TPA Tanjung Rejo terlihat di sejumlah pasar tradisional. Kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat hingga berimbas pada turunnya omset para pedagang. Seperti di Pasar Bitingan yang dalam sehari seharusnya bisa mengirimkan 3 hingga 4 kontainer sampah ke TPA, namun kini hanya bisa mengirimkan 2 kontainer sampah. Kondisi TPA Tanjung Rejo yang menjadi tujuan akhir pengelolaan persampahan di Kabupaten Kudus pun kondisinya memprihatinkan. Tumpukan sampah meluber hingga ke jalan masuk TPA Tanjung Rejo. Hal ini disebabkan oleh kapasitas TPA yang tak mampu lagi menampung sampah se-Kabupaten Kudus yang terus meningkat. Kondisi ini semakin diperparah dengan kerusakan alat berat untuk meratakan dan memindahkan sampah di TPA Tanjung Rejo. Kali ini tim liputan khusus mendapat kesempatan berbincang dengan Masan, Ketua DPRD Kudus, terkait permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus. Menurutnya, diperlukan sejumlah inovasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus agar masalah klasik sampah berupa overkapasitas TPA dapat segera diselesaikan. PR yang rutin setiap hari, setiap tahun itu kita hadapi. Tentu sebetulnya butuh solusi yang konkret dari pemerintah daerah. Kami di DPRD berupaya mengusulkan kepada Bupati untuk penanganan sampah misalnya. Kalau kita tidak mampu mengelola sendiri, kita pihak ketiga kan. Jadi ada dengan sistem KPBU, termasuk LPJU. LPJU pun juga kalau di pihak ketiga kan juga luar biasa dalam proses peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Banyak contoh daerah yang sudah melakukan itu dan kita tidak perlu nambah duit lagi. Anggaran yang sudah ada, ya itu tinggal bagaimana kita optimalkan dengan teknologi kekinian yang mungkin nanti dapat lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Oke. Tapi sebelumnya dari DPRD sendiri selama kurun waktu ini sudah mendorong ke arah itu? Sudahlah, kami satu contoh penanganan sampah ya. Kami mempunyai fungsi budgeting, kami sudah mengalokasikan anggaran untuk perluasan lahan. Oke.
tapi tidak dilaksanakan. Kendalanya apa sampai dengan kan sudah beberapa tahun itu ya, dari mendorong itu sampai sekarang bahkan sudah budgeting, sudah ada, tapi memang OPD itu klasik ya alasannya. Inilah itulah. Tapi yang terpenting menurut saya, kalau kita mempunyai niat yang sama, nawaitunya itu untuk membangun Kudus yang lebih maju, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, ya tentunya pasti frame kita akan sama, arah kedepannya kita akan sama. Kalau pemikirannya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, untuk membangun Kudus yang lebih baik, tentunya pasti pandangan kita akan sama. Tetapi kalau dalam tanda kutip jalan sendiri-sendiri, ya tentu ini tidak ketemu. Satu contoh tentang penanganan sampah misalnya, satu berbicara tentang alat berat. Nah, alat berat untuk apa? Alat berat sudah ada kok. Perluasan lahan ya oke, kita alokasikan anggaran, tetapi kan tidak terus kita lakukan perluasan lahan. Teknologi ini kan harus masuk. Di samping habis itu kan merusak lingkungan. Ya, betul. Jadi teknologi ini harus mulai masuk. Bagaimana sampah itu bisa diselesaikan di tingkat RT, bagaimana sampah itu bisa diselesaikan tingkat desa, TPS dan lain sebagainya. Jadi TPA itu sifatnya jalan terakhir lah. Sudah di ujungnya lah ya gitu ya, sudah di ujung. Jadi hal yang mungkin sudah tidak bisa diolah lagi baru di sana. Iya, karena kita memang kan sudah ada contoh daerah-daerah yang memang dengan pengolahan sampah yang bagus, maka tentu kami mendorong bagaimana sampah ini bisa diselesaikan di tingkat RT masing-masing. Tentunya pemerintah kabupaten memberikan stimulus kepada RT. Atau dengan kepada cara desa. Memberi stimulusnya seperti? Ya misalnya, ayo sampah dikelola di tingkat RT masing-masing dengan sistem pemilahan dan lain sebagainya. Ini sampah kertas, ini sampah plastik ini. Kalau itu pemerintah memberi contoh, saya yakin selesai kok. Jadi belum ada ya, tapi ya? Belum. Ada satu daerah kami baca di media sosial ya, itu pengelolaan kebersihan dengan sistem kompetisi, lomba. Jadi lomba kebersihan tingkat kabupaten yang penilaiannya itu dalam 1 tahun. Nah kalau ini mau dilakukan oleh pemerintah kabupaten, dan ini sudah sering kami sampaikan, lomba dengan hadiah fantastis, misalnya lomba pemenang utama 5 miliar misalnya, dengan memberikan bantuan keuangan untuk desa, saya yakin itu akan berlomba-lomba meningkatkan kebersihan di lingkungan masing-masing. Ada sampah satu jatuh saja langsung dibersihkan ya. Karena apa? Punya mimpi, punya mimpi untuk bisa mendapatkan hadiah. Hadiah itu nanti bisa dimanfaatkan di tingkat terbawah, di tingkat RT. Jadi ini yang tentunya kami ke depan mendorong pemerintah daerah, kabupaten untuk memberikan stimulus sampai dengan tingkat RT, baik untuk operasionalnya maupun untuk pemberdayaannya. Stimulusnya jadi untuk pemberdayaan itu misalnya jadi untuk kegiatan di lingkungan RT, diantaranya ya sampah, lampu penerangan yang masuk gang, masuk RT itu. Jadi bisa diselesaikan di tingkat bawah. Nah, kalau ini misalnya dengan sistem daerah-daerah kan berbeda-beda, ada yang ditanggung APBDes pengelolaan sampahnya, ada yang dengan sistem iuran, iuran yang menurut saya sih bervariasi. Jadi kami berdiskusi dengan beberapa kepala desa, cantolannya gampang sebetulnya kalau misalnya dengan sistem iuran, melihat listriknya, watt listriknya, misalnya di 450, oh ini berarti warga tidak mampu, gratis lah mereka. Yang 900 dengan beban, otomatis semakin tingkat ekonominya naik, sampahnya masih semakin banyak. Nah ini yang mungkin nanti di beberapa desa nanti dimodifikasi semacam itu, tinggal kita nanti akan masuk pada teknologi pengolahan sampah. Di sini di Kudus ada sekolah STM
dulu namanya STM, sekarang SMK. Oke, SMK. SMK Ma'arif Kudus itu membuat alat pengolahan, pemilahan sampah. Jadi nanti Itu kita dibuat bisa ke lokasi, kita lihat ke sana. Oke. Termasuk di Desa Sidorekso itu sudah punya alat limbah plastik menjadi BBM. Oke. Nah, teknologi itu kalau sudah mulai kita intervensi, kita masukkan di desa, saya yakin sampah yang geser ke TPA akan semakin kecil. Oke. Jadi tidak hanya memperluas lahan, tetapi bagaimana teknologi ini bisa masuk di hulu dan hilir. Oke. Jadi biar semuanya bergerak. Karena ke depan saya yakin sampah menjadi persoalan kalau tidak segera kita selesaikan. Oke, nah gimana kalau sekarang kita melihat itu, bagaimana sih sistem teknologi itu yang kira-kira memang memungkinkan gitu untuk diterapkan nanti di desa-desa di Kabupaten Kudus? Sederhana alatnya dan terjangkau. Oke, kita lihat aja bisa ya Pak ke sana ya, ke SMK dan ke desa itu. Mari Pak. SMK NU Ma'arif Kudus, salah satu potensi lokal Kabupaten Kudus yang dapat menjadi partner pemerintah dalam penyelesaian permasalahan sampah. Melalui serangkaian uji coba, SMK Ma'arif Kudus dapat memproduksi berbagai peralatan pengolah sampah seperti mesin pemilah, pencacah, hingga mesin pres. Bengkel kerja SMK NU Ma'arif Kudus sudah didukung dengan teknologi canggih dan modern. Mesin CNC 3 dimensi terkomputerisasi ini dapat membentuk logam dengan presisi yang sangat tinggi. Demikian pula dengan mesin pemotong plat berteknologi laser dapat mempercepat pembuatan suku cadang yang kemudian dirakit menjadi mesin pengolah sampah. Di sini para siswa tak sekedar praktek belajar mengoperasikan peralatan pengolahan logam, namun mereka juga didorong berinovasi dengan merancang dan membuat aneka peralatan di bidang pertanian dan pengolahan sampah. Melihat potensi ini, DPRD Kabupaten Kudus berinisiatif akan menyiapkan skema kerjasama dengan berbagai institusi, termasuk SMK Ma'arif Kudus dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Mesin-mesin pengolahan sampah yang dibuat SMK ini dapat dibeli pemerintah sebagai bentuk inovasi dalam penanganan masalah sampah di Kabupaten Kudus. Hal ini juga dapat menjadi stimulus untuk sekolah-sekolah vokasi agar terus berlomba merancang aneka teknologi tepat guna dalam menjawab tantangan di masa mendatang. Secara tak langsung, skema kerjasama yang dibangun dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah vokasi. Menjalankan ini memang di tahun pertama 2018-2019 kita sudah mendapat. Karena otak yang pertama kita dalam, yang kedua ini adalah basisnya sekolah. Itu merubah image masyarakat terhadap sekolah ini kan susah. Contoh misalkan, saya punya bengkel
mau saya dampakkan ke sini, pasti berpikir, wah nanti dia dibuat praktek anak SMK. Akhirnya saya membuat namanya komunitas. Nah, itu namanya kan Paguyuban Karyawan Bersatu Kabupaten Kudus, Demak, Pati, Jepara kan. Sekarang sudah berubah namanya Karyawan Bersatu Indonesia. Nah, saya mengumpulkan seluruh bengkelas kecil-kecil Pak, ada di 5 kabupaten saat ini juga. Menyatu, saya kumpulkan di sini, saya buat Paguyuban. Nah, order gorengnya. Ambal balik. Jadi saat dia masuk, kita kasih diskon asalkan punya ID card Karya Logam Bersatu ini. Dapat diskon 12%. Jadi kalau biasanya motong teko misalkan satu potong 2.500, saat dia anggota kita 1.800. Laser juga sama yang di sana, laser cutting. Kuwi jenenge Di bawah Karya Logam Bersatu. Tangan-tangan anak kita sama kemarin kita ada dari teman kontraktor Kudus yang minta kita orang yang bisa ngelas tapi bersertifikat. Kemarin kita ngerjakan di PLN sini pemipaan banjir itu kemarin itu juga menggunakan. Iya, makanya kalau sudah ada unit bisnisnya, maksud saya real dia dicolno wis iso mlayu. Ngono. Jadi unit bisnis itu juga pembelajaran, bukan semata-mata bisnis. Jadi kan di sini bergiliran tiap hari itu ada, karena siswa kita siswa biasanya sudah mulai masuk ke ikuti faktori ini, istilahnya ikut PKL atau magang membantu itu biasanya 5 sampai 10 siswa tiap hari bergiliran. Jadi dia keluar itu sudah siap. Melihat kapasitas di SMK ini berarti kira-kira kalau dengan cita-citanya Pak Masan tadi yang nanti gitu kira-kira per tiap desa itu ada alatnya sendiri-sendiri itu kayaknya mumpuni nggak gitu? Mampu. Alatnya sudah sangat modern. Artinya tinggal penguasaan ini ilmunya. Iya. Misalnya alat ini harus buat ini. Alatnya komplit Pak. Komplit semuanya. Dan insya Allah Bisa. apa kalau misalnya dari satu titik itu nanti berhasil, ya paling tidak 2 desa 1 alat 2 desa selesai. Oke. Secara anggaran juga di Kudus anggarannya harusnya nggak besar tadi berapa? iya. itu? 200-an sekian gitu ya. Tiap Kalau satu alat. taruhlah per desa itu 500 juta. Kan yo. Sangat mampu lah ya. Bahasa Jawanya kan kecil. Kecil ya. Asal ada kemauan itu tadi kan ya Pak ya. Iya. Oke. Ya secara bertahap. Bertahap. Kalau memang uji cobanya berhasil, kan tinggal nanti kerjasama produksi di sini. Cuma ya memang tadi Pak, harus ada unit usaha yang nanti bahwa produk di sini itu legalnya ada. Oh ya. Kita pakai TKGN. Ya. TKGN kandungannya kan minimal 90%. Iya. Sip. Oke. Kita urus masing-masing produk harus ada sertifikat TKGN. Iya. Kandungan dalam negeri. Ini permintaan dari pasar kan seperti itu. Nanti terus mulai di e-katalogan. Sampun Iya. ada. Oh sudah ada. Sip. Itu bisa kami kirimkan. Berarti memang sudah secara untuk produksi alatnya itu sudah oke sebenarnya ya. Tinggal nanti kemudian kemauannya ini nanti Ya memang kebijakannya butuh ini, bisa. butuh unit bisnis sendiri. Iya. Iya, Karena iya. ketika sudah punya unit bisnis, investasinya bisa barang ready. Orang ketang 1-2 unit kan ada Oh iya. barangnya. Jadi nggak ini harus kan- selalu masih pre-ordernya lama Iya, kan tadi ini lama. kan prosesnya. Oke, Jadi barang-barang yang sifatnya misalnya langsung dibeli misalnya di sini kan bisa membuat alat pembajak sawah saya yakin bisa. Oh iya. Pengering padi saya yakin Oh iya, bisa. iya. Jadi lebih meluas juga Lebih gitu loh. meluas. Produk-produk. Kita itu ada UKM di Kudus namanya Isoko. Itu berkembang pesat luar biasa. Iya. Alatnya tidak secanggih yang dimiliki SMK.
harusnya ini lebih gitu Loh. ya, alatnya udah luar biasa. Peluang bisnis ini luar biasa. Maka ketika ini ada unit bisnis sendiri, luar biasa. Ditangani unit bisnis, walaupun tidak mengesampingkan dari sistem pembelajaran itu. Kenapa? Mereka langsung pada praktek. Mereka nanti akan, oh ini loh hasil anak SMK, las-lasannya halus, kan masih dalam pengawasan senior-senior, kan begitu. Ya. Oke, baik. Jadi unit bisnis menurut saya, Pak. Iya, karena kayak tadi mungkin kan Kalau masih mungkin tidak mampu sendiri, kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga yang unit bisnis. Sharing profitnya bagaimana tinggal MOU, tinggal rembukan. Ya, semacam mentornya Pak. Iya. iya, karena tadi juga mikir kayak misalkan produk-produk yang oh ini unitnya untuk besar pemilahan sampah tapi yang skala besar, mungkin skala rumah tangga akhirnya misalkan bikin produksi yang kecil-kecil tapi skala rumah tangga gitu harganya terjangkau kan bisa juga gitu loh ke arah sana gitu Ini kan tiru modifikasi Nah, itu kan. gitu. Kamasan ahlinya. Tak sekedar angan, teknologi tepat guna hasil produksi SMK Ma'arif Kudus sudah dioperasikan di TPS 3R, Desa Kedung Dowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Bermula dari rancangan guru dan siswa, mesin pemilah sampah ini dapat memisahkan sampah organik dari sampah plastik dengan cepat. Sampah organik kemudian diolah menjadi kompos, sedangkan sampah plastik kembali dijual untuk didaur ulang. Pengelolaan sampah seperti ini tentunya dapat mengurangi volume sampah yang mengalir ke TPA. Bukan tak mungkin, teknologi seperti ini diterapkan secara merata di seluruh kecamatan atau desa. Maka permasalahan sampah di Kabupaten Kudus sedikit demi sedikit dapat terurai. Selain penerapan teknologi dalam pengolahan sampah, DPRD Kabupaten Kudus juga berupaya mendorong pemanfaatan sampah sehingga bernilai secara ekonomi. Hal ini sudah diterapkan di Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu. Sejak 2 tahun silam, desa ini menerapkan pemanfaatan sampah plastik secara komunal untuk dijadikan bahan bakar. Berawal dari keprihatinan terhadap permasalahan sampah di desanya, Kepala Desa Sidorekso berinvestasi pada alat pengubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Meski berasal dari sampah plastik, namun bahan bakar yang dihasilkan berkualitas tinggi dan menunjang operasional kendaraan para relawan di Desa Sidorekso. Bahan bakar yang dihasilkan dari sampah plastik selama ini memang masih dikonsumsi sendiri dan belum dijual karena kapasitas produksinya yang terbatas. Namun demikian, upaya ini dapat menghemat pengeluaran desa untuk pembelian BBM dan efektif mengurangi volume sampah plastik dari Desa Sidorekso yang mengalir ke TPA. Pak Kades, ini tempat pemilahan sampah, pengelolaan sampah ini di Desa Sidorekso ini sudah mulai kapan ini? 2022. Oh, berarti sekitar 2 tahun. Ya, baru 2 tahun ini. Awalnya bagaimana kemudian muncul ide untuk mengelola sampah gitu dari Jadi desa? memang kami melihat sampah di desa-desa kan memang susah untuk bagaimana solusinya. Jadi kita lihat artikel-artikel, alhamdulillah kita kenal teman yang di Banjarnegara bikin seperti ini, dan pirolisis ini biaya bebannya juga nggak banyak. Saya coba untuk berkomunikasi dengan Mas Budiana. Nah, kita kebetulan dia juga baru bikin temuan itu lebih cepat, mesinnya juga lebih irit gitu. Jadi kita dibuat sampel waktu itu 2022 di sampel, terus kita laksanakan, kita bikinkan, dan alhamdulillah memang benar-benar kita dicek, hasilnya juga sudah dilaborat, diakademisi standar untuk BBM atau minyak bumi itu yang digunakan untuk mesin. Jadi ada bensin, ada solar, dan ada minyak tanah. Dan itu hanya untuk
menghilangkan plastik, karena plastik ini kan dibakar tidak bisa, ditanam juga tidak bisa. Nah, kita manfaatkan kembalikan kepada minyak bumi, karena plastik ini kan dasarnya dari fosil minyak bumi. DPRD Pak Masan kan kesini gitu, ya. kemudian juga punya semacam solusi atau semacam ide untuk mengelola atau mengolah sampah itu yang memang selesai dulu di desa, jadi nanti di ujungnya di TPA itu. Ya, kepengen saya seperti itu, Mbak. Jadi biar sampah itu sampai di desa cukup, tidak usah minta bantuan dengan Pemda itu. Cuma karena yang tetangga desa juga mungkin baru TPS-TPS-nya saja, jadi yang dekat-dekat akhirnya kita semua, dan sedangkan alat kita kan kemampuan desa itu seberapa. Jadi kita memang mengharapkan kalau habis di desa, pemerintah daerah juga harus ikut campur, memberikan solusi kekurangan kami di mana, jadi kelebihannya apa, nanti disupport dari pemerintah daerah, insya Allah mungkin sampai desa-desa sudah bisa selesai. Oke. Biar dipakai untuk masyarakat. Berarti yang diolah di sini itu sampah-sampah hanya sampah Plastik aja. Ya. Yang di TPS ada juga yang organik. Organik itu jadi prosesnya itu sebenarnya sampah yang dari masyarakat kita masukkan ke mesin itu, nanti keluarnya yang dari organik keluar pupuk organik. Oke. Nah, terus yang sampah-sampah plastik akan keluar sendiri sama yang residu-residu itu. Lah plastiknya kita pilah, kita keringkan bawa ke sini. Cuma ini mesinnya karena kecil, nggak mampu dengan kita ada program TPS itu yang buang sampah semakin gede. Bahkan tetangga desa masuk ke situ semua. Nah, akhirnya apa yang kita harapkan selesai itu ternyata nambah juga. Karena waktu itu kan saya bikin TPS itu kan sedikit, masyarakat kan hanya sekitar desa saja. Dengan kita mempunyai alat seperti ini, tetangga-tetangga desa pada ikut, warung-warung semuanya membuang ke situ semua. Nah, kita yang kompak. Mengurangi volume sampah inilah yang menjadi kunci ketertarikan DPRD Kabupaten Kudus untuk mendorong optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan di lingkup kecil seperti desa. Penerapan teknologi tepat guna serta diversifikasi produk berbahan baku sampah secara merata di lingkup desa menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga kelestarian lingkungan dan tentunya memiliki nilai ekonomi pula bagi desa. Sampai niki ketika sampah Sidorekso iki iso selesai lho Sidorekso dhewe butuh apa? Saya kurang TPS 3R, Pak, kemarin sudah mengajukan tempatnya pemilahannya nggak ada. Tempat bukan alat. Tempatnya sudah. Tempat untuk pemilahan kan kemarin Udang. Oh. Karena kemarin adanya hujan, dan nggak apa-apa. Karena kita butuh kering. Kalau basah nanti airnya banyak. Misalnya ngene piye? Tempatnya iki? Enggak, yang di sana yang tempat TPS-nya. TPS sampean gawe gudange, aku sing ngeki alate. Ndak, maksudku iki kan menisan, nggone perambatan iki mau tak tiliki alate kan wis tuku dhewe dene 215. Tapi tak tambahi alat press karoan membuat pelet. Nah, alat membuat pelet. Jadi organik itu jadi pelet. Nggih, pakan lele, pakan wedhus dan lain sebagainya. Ya, iki kan aku iki bantu melalui BanQ alat kanggo pelet karo press. Operasional wis nganggo APBDes ngono. Nah, maka saya kepengen gawe contoh bahwa sampah di desa itu selesai loh di desa.
Pemirsa, persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah menjadi permasalahan yang krusial yang dihadapi Kabupaten Kudus. DPRD Kudus menawarkan solusi dengan mendorong berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan sampah di tingkat desa dengan menggandeng sejumlah pihak dan memasukkan unsur teknologi. Jika ini direalisasikan, niscaya persoalan sampah di Kudus akan terurai. Saya Septulandari, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.